Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Pendukung Kebutuhan, Sistem Pendukung Keputusan. Kita udah memasuki pertemuan yang bisa dibilang pertemuan yang ketiga ya, karena kemarin itu minggu yang lalu itu libur ya, libur nasional ya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai manajemen data ya. Seperti apa sih manajemen data dalam sistem pendukung keputusan itu? Kalau yang pertemuan pertama itu baru pengantar, teman-teman kan saya kasih tugas untuk mereview fungsi atau kegunaan sistem pendukung keputusan di era teknologi 4.0 seperti itu, seperti apa perkembangannya seperti itu. Nah, kalau sekarang manajemen datanya itu seperti apa di sistem pendukung keputusan ini? Iya, ini refresh. Terus yang ke DSS, aplikasi DSS ataupun SPK ya, subsistem manajemen data itu penting sekali ya. Subsistem manajemen model juga sangat penting antar muka pengguna ya. Itu sangat berpengaruh juga bagi kelangsungan SPK seperti itu. Terus subsistem manajemen berbasis pengetahuan itu adalah core dari DSS seperti itu. Jadi model pengguna basis pengetahuan yang harusnya dieksplor, yang harus dieksplor itu sangat penting sekali ya. Nah, untuk arsitektur SPK sendiri itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu data manajemen. Data manajemen itu meliputi dari data eksternal dan data internal seperti itu. Bisa dikategorikan space ya, baik itu hard disk, dari hard disk internal dan eksternal seperti itu, penyimpanan lah istilahnya. Data apa yang akan dibahas di sini, yaitu yang berkaitan dengan SPK, misalkan sistem penunjang keputusan, seleksi data, seleksi siswa berprestasi seperti itu. Jadi siswa berprestasilah yang akan diolah seperti itu. Data-data itu yang akan diolah. Pengolahannya pakai apa, model manajemennya seperti apa, knowledge base-nya seperti apa, dialog manajemennya seperti apa, sehingga nanti setelah tahapan-tahapan proses atau arsitektur yang dibikin ataupun yang diselesaikan itu menjadi apa ya, istilahnya menjadi tanggung jawab, bukan tanggung jawab, istilahnya itu menjadi model ya, model bagi si user untuk mengambil satu buah keputusan seperti itu. Jadi di arsitektur itu banyak sekali data model, data manajemen, model manajemennya seperti apa, hierarkikah atau seperti apa, kan seperti itu. Terus knowledge manajemennya seperti apa, terus dialog manajemennya nanti modelnya seperti apa. Jadi berkesinambungan ya satu sama lainnya, sehingga dia itu dapat dimanage oleh si user sendiri. Dalam subsistem manajemen data ya, sini kan pembahasannya subsistem manajemen data ya. Dalam subsistem manajemen data khusus di DSS ataupun SPK, database SPK seperti itu. Yang pertama yaitu dataset. Datasetnya kita harus tahu. Data warehouse juga bagian dari database kan seperti itu. Terus data mining, classification dan clusteringnya seperti apa seperti itu. Jadi dia itu datasetnya, misalkan kalau yang saya contohkan tadi, seleksi penerimaan siswa berprestasi ataupun siswa berprestasi di lembaga X seperti itu. Nah, datasetnya kan data siswa. Nah, data siswa berprestasi itu karakternya apa aja seperti itu. Diklasifikasikan atau diklusteringkan kan seperti itu.
Klaster A berprestasi dalam bidang X, klaster Y berprestasi dalam bidang Y misalkan, dan lain semacamnya. Jadi punya ciri khas sendiri-sendiri. Terus sistem manajemen database atau DBMS. Terus directory data directory, fasilitas query facility. Jadi untuk subsistem data, bagian data itu terdiri dari database, sistem manajemen database DBMS ya, directory data, data directory, fasilitas directory. Jadi ada 4 bagian gitu ya, seperti itu. Kalau struktur subsistem manajemen data itu terdiri dari internal data resource ya, yang terdiri dari finance, marketing, produk, personel, dan other ya. Misalkan yang lain-lain lah seperti itu. Itu internal data resource ya. Terus internal data resource ini yang dapat disimpan lah. Kalau external data resource itu yang ya, yang di luar lah, di luar dari ini. Bisa bersifat privat, personal data itu seperti itu. Dari data extraction yang di atas ini. Seperti itu. Internal dan eksternal bisa bersifat privat data ya. Tapi kebanyakan data-data ini yang bersifat privat, karena itu ya di bagian lembaga seperti itu. Nah, dari data ini dia itu diolah di data warehouse seperti itu. Terus dari data warehouse ini menghasilkan decision support database. Nah, di sini decision support database itu dapat di breakdown database management system. Jadi di query lah berdasarkan kayak tadi itu, berdasarkan berdasarkan datasetnya, misalkan data warehouse di data mining diklasifikasi kan seperti itu dari decision support systemnya itu. DBMS itu dapat di query kan seperti itu. Terus dialog manajemen model, knowledge management juga ada dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan directory ya. DSS atau bisa disebut database ya, DSS ya, Decision Support System Database. User biasanya membuat atau memperbaiki model pada personal komputer dan mengembalikan pada mainframe. Banyak user menyimpan data penunjang keputusannya pada PC ya, rata-rata seperti itu dalam bentuk spreadsheet. Pernyataan akses dari DSS database sangat berbeda dengan database untuk komputerisasi rutin. DSS database diperlukan untuk menangani data multidimensi. Artinya DSS untuk database itu lebih mengarah ke data multidimensi secara efisien dan memungkinkan flexibility. Jadi karena kompleks ya, ini kan multidimensi itu kompleks sekali, dapat diefisienkan ya, dapat di cluster atau di klasifikasi seperti itu, sehingga dapat memudahkan user dalam mengakses itu, memahami data itu untuk apa fungsinya seperti itu. Misalkan pencarian ya, proyeksi dan penggabungan relasi seperti itu di query misalkan. Variasi mekanisme dapat digunakan untuk memfasilitasi pencarian dan penggabungan data dan meningkatkan kompleksitas dari data itu sendiri. Jadi setiap record itu mempunyai fungsi masing-masing, kegunaan masing-masing gitu. Kalau misalkan ada record satu, kalau untuk di ini misalkan ya di mining ya, record salah satunya ada record 1 sampai 100 seperti itu. Datanya apa yang mau diambil? Nah, tentunya harus ada data induk seperti itu. Data induk itu yang dijadikan acuan.
nggak semuanya harus diambil. Untuk mekanisme ini menurunkan kinerja dari perubahan data yang banyak ya. Salah satu contoh di sini, kalau kita besarkan, misalkan ada data pelanggan, di database distribusi itu ada data penganggaran, pelaporan keuangan, perencanaan corporate itu seperti apa, perencanaan produksi, potensi, informasi pemasaran, forecasting, data penjualan, itu disimpan semuanya di database. Terus ada personal DSS database seperti itu, DSS database personalnya dari database itu. Terus kategori data, untuk kategori data sendiri pastinya dataset ya. Dataset itu dataset apa? Misalkan dataset penjualan, misalkan recordnya apa aja kan, seperti itu. Dataset pembelian, misalkan apa aja yang dibeli kan, seperti itu kalau di database. Terus data warehouse ya, bermain fisik, SW tabel biasa, tidak ada pemodelan matematik. Untuk report dan data analisis, data tidak perlu besar untuk data warehouse. Nah, kalau untuk data mining tidak secara fisik ya, data hanya sebagai objek. Jadi kalau untuk di mining sebuah data ya, di mining sebuah data itu nggak harus fisiknya seperti itu. Data hanya sebagai objek aja. Dari objek itu dipecah nanti. Tidak semua record itu diambil misalkan. Seperti itu. Hanya objek dari record itu yang akan dijadikan analisis seperti itu. Yang diambil untuk dianalisis lah istilahnya. Kalau di data mining seperti itu. Analisis berdasarkan apa? Misalkan diklasifikasi. Pakai apa? Pakai klasifikasi atau clustering seperti itu. Terdapat tahapan analisis untuk mencari pengetahuan di dalamnya ya, pasti dianalisis lah datanya itu, objeknya itu, sebagian objeknya itu dianalisis. Terus menggunakan pemodelan matematik, jelas kalau di data mining itu pasti menggunakan pemodelan matematik ya, statistik matematik seperti itu. Clustering, klasifikasi, forecasting seperti itu. Di forecast pola dataset yang besar minimal ya 1000 data ya, minimal itu dapat diolah. Kalau dari data mining itu akurasinya kalau data 1000 itu udah dapat ya pemodelan yang lumayan ya, lumayan bagus. Tapi kalau sedikit gak usah pakai data mining, pakai Excel aja. Kalau di BMS sendiri itu pengertian database yang pertama dari Turban ya. Dari Turban itu database adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang diatur sedemikian rupa sehingga berkaitan dengan struktur dan kebutuhan dari satu perusahaan serta dapat digunakan oleh satu orang dan lebih dari satu aplikasi. Jadi dari Turban itu pemahamannya DBMS dari Turban itu, dia itu kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat terstruktur sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Dat ya, database ya. Kalau dat adalah database suatu kumpulan data operasional tersimpan digunakan oleh sistem aplikasi dari berbagai enterprise tertentu. Jadi ya kalau misalkan penjualan, database penjualan, misalkan pembelian, nanti ketika jam 12 malam itu recordnya refresh lagi seperti itu. Ya by date update. Kalau kemampuan DBMS dalam SPK ya, capture, extract, salah satunya capture atau ekstraksi data untuk memasukkan dalam SPK database. Terus perubahan, add, delete, update, record dan file yang cepat.
hubungan data dengan sumber berbeda, retrieval data yang cepat dari database untuk query dan report. Peran di BMS. Kalau peran di BMS itu yang pertama database. Kalau peran di BMS itu yang pertama yaitu SPK, misalkan SPK database ya di BMS. Terus di breakdown lagi ada report ya, report program, query, terus matematik model. Jadi kalau misalkan ada data di SPK disimpan database, terus mau dijadikan ini acuan untuk SPK, ya paling tidak harus application programnya harus ada aplikasi programnya, terus query, terus matematik modelnya seperti apa, terus ada periode reportnya seperti apa, diamond reportnya, terus periodic reportnya seperti apa, sehingga dia itu berkesinambungan ya, dapat diakses oleh si user seperti itu. Jadi dari proses ini semuanya itu dapat diakses si user. Contoh SPK database sebuah bank, misalkan external data resource, translate data resource. Jadi di sini itu ada history loan, report history, securities history seperti itu. Jadi di SPK database itu berkesinambungan. Itu kalau untuk external data resource itu bagiannya ya economic data, deposit estimasinya berapa seperti itu. Kalau untuk installment loan system, jadi loan customer-nya record loan application-nya seperti apa, nanti masuk di resource history seperti itu. Contoh SPK database sebuah bank ya barusan. Terus data directory, sebuah data, definisinya data directory bisa dikategorikan atau disingkat dengan DD ya, adalah sebuah katalog dari sebuah data yang ada di dalam database. Jadi data directory itu ya kayak semacam case katalog yang ada dalam database. DD berisi definisi data dan fungsi utamanya adalah untuk menjawab pernyataan tentang ketersediaan data item, sumber atau arti tepatnya. DD mendukung first intelligence dari proses pengambilan keputusan dengan membantu pencarian data, identifikasi program area atau kesempatan. Terus query facility, sebuah definisi ya. Query facility itu menyediakan dasar untuk mengakses data, juga menerima permintaan akan data dari komponen SPK, sistem penunjang keputusan lainnya, menentukan bagaimana query ini dapat dipenuhi, jika perlu diperiksa di data directory, memformulasikan detail permintaan dan pengembalian atau pengiriman hasil dengan permintaan itu seperti itu dengan suatu fasilitas query. Para pengambilan keputusan dapat menambah data dan yang diinginkan dari sebuah database dalam waktu singkat. Jadi query facilities itu untuk SPK itu dapat mempermudah kinerja lah, dapat mempermudah spesifikasi data yang ada seperti itu, dapat mempermudah allocation data dari SPK, komponen SPK seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan di pertemuan yang ketiga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa diskusi di laman kelas
Google Classroom seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.